Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pelaksanaan hari terakhir workshop Training of Trainer, ratusan personil Bid Humas Polda Jajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknik press conference serta teknik doorstop. Dalam sesi ini, para peserta melakukan simulasi press conference hingga pelaksanaan doorstop yang kompeten. Dilaksanakan di SCTV Tower Jakarta Pusat pada Kamis 27 Februari 2025. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Divisi Humas Polri dan personel BID PID Humas Polri Polda Jajaran dari Polda Aceh sampai dengan Maluku. Pelatihan ini juga dipimpin langsung oleh praktisi SCTV di bidang jurnalistik. Sebanyak 132 peserta berkunjung ke ruangan News Anchor. Tujuannya agar bisa mempelajari perangkat kamera yang tersedia sehingga mampu menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Jati Dharma yang merupakan narasumber praktisi SCTV di bidang jurnalistik menegaskan bahwa simulasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kehumasan seperti pemilihan dan penyampaian diksi kata, mimik muka hingga gestur yang baik dan benar ketika berhadapan dengan wartawan ataupun masyarakat. Dengan simulasi ini tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman juga kepada teman-teman seperti apa sih experience-nya untuk jadi pembicara itu ketika kontes, ketika menghadapi wartawan doorstep. Seperti apa deg-degduknya, apa yang harus disiapin, dan ketika misalkan dapat pertanyaan yang di luar dugaan tuh harus merespon seperti apa, itu tadi tujuannya. Jadi biar teman-teman memiliki experience itu, dan manfaatnya pastinya dengan tadi masukan-masukan yang kami berikan dari tim SCTV, harapannya bisa menjadi lebih baik lagi itu di depannya nanti ketika menghadapi yang seperti ini. Mungkin selama ini ngerasa itu yang betul, karena itu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu. Tapi kami dari sisi media ada harapan yang berbeda kan dari diadakannya konvers ketika kami melakukan doorstep itu ada harapan nih. Nah itu tadi yang kami coba sampaikan manfaatnya biar teman-teman juga paham, oh media itu maunya ini loh. Jadi ketika misalnya berhadapan tuh teman-teman dari Polri ini bisa mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang diharapkan oleh media. Para peserta yang merupakan perwakilan Divisi Humas Polri hingga perwakilan Polda Jajaran diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi Humas Polri di wilayahnya secara optimal, serta dapat meningkatkan profesionalisme SDM Humas Polri presisi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan bakti sosial atau Baksos Polri Presisi bersama mahasiswa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan. Acara ini berlangsung di Aula Drana Lastaria, Polda Sultra pada Kamis 27 Februari 2025. Pembukaan Baksos Polri Presisi dilakukan secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting dan dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sementara itu di Polda Sultra, kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Sultra beserta pejabat utama Polda Sultra serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sulawesi Tenggara. Selain itu turut hadir perwakilan mahasiswa, PEM, serta organisasi kepemudaan dari berbagai kampus di Kota Kendari. Dalam kegiatan ini, Kapolda Sultra secara langsung melepas penyaluran 1.600 paket sembako bersama mahasiswa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, dan organisasi kepemudaan yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baksos Polri Presisi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian, mahasiswa, dan masyarakat, serta menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial menjelang Ramadan. Polres Metro Jakarta Utara melakukan kegiatan sosial tali kasih dengan memberikan kursi roda kepada korban yang terdampak banjir pada Rabu 26 Februari 2025. Kegiatan ini dilakukan sebagai komitmen Polri untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam upaya memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir,
Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, memberikan tali kasih berupa 1 buah kursi roda kepada Ibu Maria Patiruhu, seorang warga lansia yang terdampak banjir di wilayah Jakarta Utara. Acara penyerahan kursi roda ini dilaksanakan pada Rabu, 26 Februari 2025 di kediaman Ibu Maria Patiruhu yang terletak di Jalan Pemadam Terusan, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Oke, datang lagi kita itu. Masih ingat nggak? Terima kasih. Yang banjir itu. Oke, ini kita dari Polres Jakarta Utara mau ngasih kursi roda. Biar kemana-mana nggak usah minjem. Biar kemana-mana mau jalan enak. Biar enak kemana-mana kan kasihan diangkat-angkat. Kalau ada. Pinggangnya juga sakit. Dengan adanya pemberian kursi roda ini, diharapkan Ibu Maria Patiruhu dapat lebih mudah beraktivitas dan mendapatkan kenyamanan dalam menjalani kesehariannya. Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Metro Jakarta Utara terus berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak musibah seperti banjir. Kita ingat sama ibu, penolong banjir itu kasihan. Kemana-mana susah, kita nggak bayangin kalau ibu mau keluar ada apa-apa, itu ini nggak ada orang, nggak ada yang ngangkat. Iya. Ini manfaat ya Bu ya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus saling peduli dan bergotong royong dalam mengatasi berbagai kesulitan, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Polri menggelar bakti sosial Polri Presisi dengan menyalurkan 167.848 bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Bakti sosial yang digelar serentak bersama 34 Polda jajaran itu melibatkan 26 aliansi mahasiswa, BEM, serta organisasi kemasyarakatan pemuda. Bertempat di lapangan Bayangkara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas penyaluran bakti sosial Polri Presisi yang dilaksanakan serentak di 34 Polda jajaran pada Kamis 27 Februari 2025. Kegiatan bakti sosial digelar bersama TNI serta puluhan aliansi mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda. Pada kesempatan ini, Kapolri memberikan secara simbolis paket bantuan sosial kepada aliansi mahasiswa untuk disalurkan ke masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga turut melepas penyaluran 4.000 paket bantuan sosial. Total sebanyak 167.848 bantuan sosial disiapkan oleh TNI Polri untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan rincian sebanyak 150.598 paket disalurkan dari 34 Polda jajaran dan 17.250 paket disalurkan dari Mabes Polri oleh Aliansi Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan pemuda. Pada kesempatan ini, Kapolri juga menerima dan menanggapi laporan Baksos dari 34 Polda jajaran yang mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Penyaluran bakti sosial ini merupakan ajang menjalin sinergitas antara TNI Polri dengan mahasiswa demi terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. Bakti sosial bersama-sama dengan TNI, Polri, dan seluruh organisasi kepemudaan dan mahasiswa, aliansi BEM, yang ada di pusat dan juga yang berada di wilayah. Dan hari ini kita laksanakan secara serentak, di mana kegiatan ini tentunya kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, di mana kegiatan ini adalah bentuk lain dari kegiatan kita untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan bakti sosial, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial ini.
Sementara itu, Aliansi Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda mengaku senang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini. Saya pikir sinergi yang terjadi di seluruh Indonesia ini adalah tanda-tanda kebangkitan, tanda-tanda Indonesia akan segera menuju masa keemasan dengan surplus kepemudaan yang bisa menjadi pemimpin, kemudian melindungi masyarakat, tentunya kolaborasi dengan kepolisian. Bakti Sosial Polri Presisi digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, sekaligus merupakan sarana untuk memperkuat sinergitas antara TNI Polri dengan seluruh elemen masyarakat. Dari Jakarta, Atia Numa, Willy Amanda, Polri TV. Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah mengungkap 3 kasus pencurian sepeda motor di lokasi dan waktu yang berbeda sekaligus. Polisi mengamankan 5 tersangka serta barang bukti kejahatan. Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana saat konferensi pers Selasa 25 Februari 2025 mengungkapkan para tersangka ditangkap di lokasi dan waktu yang tidak sama. 3 kasus pencurian sepeda motor terjadi di 3 lokasi, yakni di lokasi parkir Masjid Agung Darul Mutakin, Kelurahan Kauman, lalu di Warung Asem, dan ketiga di Desa Sembu, Kecamatan Limpung. Pengungkapan kasus pertama berawal dari laporan pemilik sepeda motor Honda Beat yang kehilangan sepeda motornya saat menunaikan sholat di Masjid Agung Darul Mutakin. Berdasarkan laporan itu, polisi melakukan penyelidikan sekaligus menangkap tersangka berinisial M, 43 tahun, warga Kabupaten Batang. Modus operandi yang dilakukan adalah memanfaatkan kelengahan korban saat menunaikan sholat di masjid. Pada kasus kedua, polisi menangkap 3 pelaku berinisial SM 34 tahun, S 38 tahun, dan A 43 tahun dengan barang bukti kejahatan Supra Prima X, Honda Scoopy, dan Honda Supra X 125, serta kunci pas dan gerinda listrik. Kasus ini terungkap setelah salah satu tersangka menjual motor hasil curian. Di kasus ketiga, polisi menangkap tersangka berinisial J 40 tahun, seorang buruh asal Kabupaten Bogor, serta mengamankan barang bukti kejahatan sebuah sepeda motor Honda, serta STNK atas nama Suprayitno. Pelaku mencuri sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih tergantung di kendaraan. Dari Humas Polres Batang melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, pada sesi pagi akan segera kembali.